Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wa idza darabtum bil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru innal kafirina kana lakum aduwwan mubin. Al-ayat. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur saat inilah yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kudrat serta iradatnya kita semua bisa bermuajahah berkumpul di tempat yang mulia ini sebagai jemaah. Sebab di balik itu semua barangkali ada sekumpulan orang juga tapi tidak disebut dengan jamaah. Yang jelas berjamaah itu adalah berkumpul. Ketika kita melihat orang-orang berkerumun di pasar ataupun di terminal, itu pun merupakan sebuah kumpulan, tetapi dengan maksud dan niat yang berbeda-beda. Kita semua berkumpul di tempat ini dengan maksud dan tujuan yang sudah ditentukan, yaitu dalam rangka thalabul ilmi atau dalam rangka bersilaturahmi, insyaallah kita sebagai jamaah. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia tidak lepas daripada ruang dan waktu. Manusia terikat dengan ruang dan waktu. Artinya segala gerak geri kita, segala tindak tanduk kita itu ada dalam hubungan waktu dan ruang. Maka oleh karena itu di dalam bahasan malam kali ini, sebagaimana yang telah tercantum jadwal biasa setiap malam Jumat pertama diisi dengan jadwal atau materi ibadah. Insyaallah kalau berbicara masalah ibadah, tentunya juga standar daripada ibadah itu bukan baik dan buruk, tetapi standar dari ibadah itu adalah benar dan salah. Kita membaca Al-Quran di tempat-tempat tertentu dan di waktu-waktu tertentu bisa jadi itu bacaannya baik, tetapi justru tidak benar ketika dilaksanakannya pada saat dan waktu yang telah ditentukan, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beribadah pun sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, bahwa ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Allah beserta Rasulnya tentunya itu harus berdasarkan standar benar dan salah yang diperintah oleh Allah dan diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Maka karena manusia terkurung atau ada dalam lingkaran ruang dan waktu, maka secara jinsiah manusia itu tergolong kepada makhluk yang disebut dengan hayawanat atau hewan. Dari segi jenisnya
kita sama dengan binatang. Dari segi jenisnya kita sama, ada unsur jasadiyah dan unsur ruhaniyah. Tetapi bagi manusia yang jadi pokok adalah ruhaniyahnya. Jasmaniahnya hanya sebagai penunjang saja, hanya sebagai pelengkap saja. Bagi binatang yang menjadi pokoknya adalah unsur jasadiyah, badaniahnya tentunya sebagai penunjang atau pelengkap daripada keberadaan ruhaniyah di diri setiap binatang. Maka oleh karena itu kita harus bisa membedakan kapan dan di mana kita sedang berada. Dalam waktu apapun kita terkurung oleh ruang dan waktu. Maka kalau kita mau hendak ibadah atau hendak beribadah tidak berdasarkan kemauan kita sendiri, tidak berdasarkan atau dipandang baik oleh umum, tidak dipandang baik oleh diri sendiri, tetapi apapun perbuatan ibadah adalah standarnya Allah beserta Rasulnya. Maka ketika ada sebuah dalil yang sifatnya itu umum, maka ibadah itu pada awalnya, pada pokoknya adalah terlarang. Sebelum ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah perintah, sebelum ada keterangan bahwa itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah beserta Rasulnya. Beda dengan muamalah. Muamalah pada pokoknya adalah boleh, tetapi kemudian hukum bisa terjadi ketika ada dalil atau keterangan yang melarang kebolehannya. Maka kalau kita bicara masalah ibadah itu yang ada dalam Islam, semua tata cara ibadah itu ada ukuran ruang dan waktu. Di dalam rukun Islam, yang arkanul Islam itu, yang 5 perkara itu, di samping yang menjadi pokok landasan umat Islam melakukan sebuah ritual ibadah adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian tata caranya ibadah itu ada di rukun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu ibadah semua yang tercantum dalam arkanul Islam itu terkurung atau terikat ruang dan waktu. Tidak bisa seenaknya menurut kita, tidak bisa ibadah itu baik menurut kita, baik menurut umum, tetapi baiknya ibadah itu menurut syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Coba kita ingat bahwa arkanul Islam itu syahadatain itu ada di dalam bahasan Kitabul Bukhari, di dalam bab keimanan, bab iman. Kita biasa membaca bunyal Islamu ala khamsin. Dibangunnya Islam itu atas 5 perkara. Baru bisa disebut bangunan Islam yang sempurna ketika 5 rukun tersebut terpenuhi dan tertunaikan. Maka ketika bangunan Islam itu hanya sebagian saja yang ditunaikan atau yang dijalankan, maka kesempurnaan Islam itu berkurang terus dan berkurang terus. Yang menjadi pokok adalah syahadat. Bangunan itu pada zaman Rasul digambarkan sebagai, kalau kita sekarang menggambarkan sebuah tenda dengan tiang penyangga yang pokoknya. Tiang penyangga yang pokoknya itulah yang disebut dengan syahadatain. Maka ketika tidak ada atapnya, ketika tidak ada lantainya, ketika tidak ada dindingnya, itu pun masih tetap merupakan suatu bangunan. Tetapi kesempurnaan bangunan itu berkurang karena tidak ada atapnya, karena tidak ada lantainya, karena tidak ada dindingnya. Masih tetap berdiri tiang pokoknya, masih ada, itu masih tetap disebut dengan Islam. Itulah kesempurnaan Islam adalah bunyal Islamu ala khamsin.
Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadatain sebagai pokok, kemudian sholat, zakat, saum, dan ibadah haji. Itu adalah untuk menunjukkan kesempurnaannya atau menyempurnakan dari kalimat 2 syahadat tadi. Maka akan menjadi kesempurnaan umat Islam yang menganut agama Islam dan menunaikan segala titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian ibadah itu yang terkait dengan waktu, karena ibadah itu ada yang terkait dengan waktu yang disebut dengan ibadah zamani ataupun ibadah yang terkait dengan makani, ibadah yang menentukan tempatnya. Ibadah yang terkait dengan waktu, apakah sholat itu terkait dengan tempat atau waktu? Apakah zakat itu terkait tempat atau waktu? Apakah saum itu terkait dengan tempat atau waktu? Semua ibadah itu ada ketentuannya terkait dengan waktu atau tempat. Ketika kita bicara masalah sholat, bolehkah, jika ada pertanyaan, bolehkah kita sholat di rumah? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Bolehkah kita sholat di masjid? Iya, teman sebut lagi kan, boleh. Nah, bolehkah kita sholat di rumah? Boleh. Bolehkah kita sholat di masjid? Boleh. Apakah kaitan dengan tempat ibadah sholat atau dengan waktu? Dengan waktu, bukan dengan tempat. Maka ketika kita tidak sholat di masjid, apakah sebutan masjid itu tempat apa? Tempat untuk sholat. Ketika umatnya tidak sholat di masjid, apakah kaitan dengan tempat? Tidak. Sholat itu dimanapun kita berada, kapanpun, bukan masalah dimanapun kita berada. Ketika kita tidak menemukan masjid, sholatlah di mana saja kita kalian temukan tempat untuk sholat. Kullu ardin masjidun. Setiap bumi itu adalah tempat untuk sujud. Maka sekali lagi, sholat itu adalah sebuah ibadah yang kaitan erat dengan waktu. Kemudian zakat pun sama. Zakat itu adalah sebuah ritual ibadah yang ada erat kaitannya dengan waktu. Kemudian saum juga kaitan erat dengan waktu, bukan dengan tempat. Nah, maka kalau pertanyaannya dengan tempat, kenyataannya dengan tempat, misalkan ibadah saum, ketika kita harus saum di tempat mukim, ketika kita keluar kita tidak boleh saum kalau kaitan dengan tempat. Tetapi karena ibadah saum atau ibadah zakat itu dimanapun kita berada, ketika waktunya sholat, ya sholat saja. Ketika kita waktunya untuk mengeluarkan infak atau zakat, ya keluarkan saja dimanapun, boleh, silakan. Jangan punya alasan ketika kita misalkan pergi ke suatu tempat, kemudian kita mau berinfak, nunggu pulang dulu ke rumah untuk berinfak. Di mana kita lakukan berinfak, di sana kita laksanakan. Itu ibadah yang kaitannya itu dengan waktu. Ketika kita sudah sampai pada waktunya, punya keleluasan untuk menyalurkan infak sedekah atau zakat kita, sampaikan saja walaupun kita bukan berada di tempat mukim kita. Artinya ibadah itu ada yang kaitan dengan tempat, adapun ada juga kaitan dengan waktu. Sholat, zakat, saum itu kaitan dengan waktu. Kemudian ibadah haji adalah yang ada kaitannya, yang kaitan dengan waktu, yang kaitan pula dengan tempat. Ada satu ibadah yang khusus kaitannya dengan tempat, tidak ada kaitan dengan waktu. Ibadah apa? Khusus kaitannya dengan tempat saja. Kalau tadi ibadah sholat, zakat, saum itu adalah kaitan dengan waktu. Ini mah yang ada kaitannya erat dengan kaitan tempat saja. Ibadah apa? Umroh. Itu sekali umroh. Umroh mah ibadah umroh kapan saja silahkan. Tempatnya atau di mana wae khusus diungkap. Kan gitu.
kapan saja kalian mau umroh silahkan, tapi tempatnya entong ke Cibatunya. Itu tempatnya entong kalau lain-lain tetap kudu di Mekah gitu. Nah itu yang kaitannya tempat. Tidak boleh sembarangan baik menurut kita nggak pantas ukuran, tapi mereka ibadah umroh jadi bisa di Cibatunya gitu kan. Itulah jadi salah kaprah itu. Karena ibadah umroh itu kaitannya dengan tempat bukan dengan kaitan waktu. Nah, jika ibadah haji adalah ibadah ritual ibadah yang erat kaitannya dengan waktu dan tempatnya, waktu nanti ditaktukeun, nya tempat lawe ditaktukeun. Tata cara kaitannya pun sama, telah tentukan. Tidak bisa kita beribadah seenaknya kita, kemudian menurut hawa nafsu kita, itu tidak bisa. Maka dengan ungkapan ibadah tadi, maka ada peristiwa bahwa ibadah yang kaitannya dengan waktu itu terjadi ketika ada ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mukadimah tadi saya sebutkan, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyadhanikumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin. Dan jika kamu bepergian di muka bumi, dengan kata lain adalah safar, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diganggu orang-orang kufur. Sesungguhnya orang-orang itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat itu bisa kaitan dengan waktu karena memang pada pokoknya ibadah sholat itu, pada asal mulanya sholat itu adalah rakaataini, dua rakaat, bukan 4, 3, 4, 2 dan seterusnya. Pada awalnya sholat itu rakaataini, dua rakaat. Nah, maka ketika ada dalil yang menunjukkan wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun, ini kaitan dengan ruang dan waktu. Ketika kita bepergian, artinya waktu kita sedang bepergian, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ini menjadi sebuah dalil bagi kita untuk mengqashar salat. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 bahwa kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Artinya kembali kepada asal mula sholat itu berapa rakaat. Kemudian yang menjadi penyebab bisa dikosornya atau tidak sebuah sholat, apakah kaitannya dengan kewajiban atau hanya sebatas akdoliyah saja. Ketika kita melaksanakan sholat qashar, dikosor sholat, apakah itu kewajiban dari Allah atau menjadi sebuah keakdoliyahan atau keutamaan saja ketika kita sedang bepergian. Jadi suatu saat ketika dalil ini sudah ada, Utsman bin Affan justru dalam waktu sedang bepergian, beliau justru tidak mengqashar sholatnya. Dia itu melaksanakan sholat sebagai sholat yang tam saja, yang biasa saja, 4 rakaat. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, apakah Utsman bin Affan itu tidak tahu dalil ini? Maka kata Utsman, jawabannya begini, saya melaksanakan ibadah sholat tidak menjalankan qashar karena takut dianggap qashar itu dianggap sebuah kewajiban. Artinya boleh tam, itu mah hanya akdoliyah saja, bukan masalah wajib atau sunnah. Jadi masalah sholat qashar itu adalah akdoliyah. Ketika kita sedang bepergian, akdol nantinya kurang mengqashar sholat. Yang pokoknya adalah qashar. Ketika kita bicara jama' atau menyatukan sebuah sholat, itu mah hanya penunjang saja. Yang menjadi pokoknya adalah mengqashar sholat, meringkas sholat, bukan menjamak sholat, tetapi mengqashar sholat. Jama'nya boleh silahkan, itu mah hanya penunjang karena kita sedang dalam
tidak berada dalam bepergian pun jamaah boleh dilakukan. Kenapa? Sebagai kasus, misalkan kita tidur waktu lohor, kemudian kita bangun asar, sholat bisa dilakukan jamaah lohor dengan asar, tapi tidak boleh kosor karena kita sedang dimungkin ketiduran di rumah. Sholat waktu lohor kita tinggalkan karena kita tidur, bangun orang akhirnya waktu asar. Apakah sholat itu boleh dijamaah? Ya itu ketentuan dijamaah. Tetapi kalau dikosor itu tidak boleh. Gitu. Jadi jamaah mana? Lamun dikosor itu mana? Artinya kosor mah katantuanana nuju atau jamaah nuju dorong tubil api. Anu nuju bepergian atau sapa itu utamanya atau pokoknya. Kemudian kaitan dengan ruang dan waktu juga, bahwa Utsman tadi menyebutkan bahwa ketika ditanya oleh sahabat yang lain, apakah kamu tidak mengetahui tentang dalil sholat qashar atau dari kosornya sebuah sholat, maka Utsman menjawab, saya tidak melakukan sholat qashar karena takut ini dianggap menjadi sebuah kewajiban. Kasusnya seperti apa? Ketika kita sedang bermakmum di tempat yang lain atau di tempat bukan tempat mukim kita, bermakmum kepada imam yang mukim, kita dianjurkan justru mengikuti imam tersebut. Harus tahu, harus sempurna. Ketika imam sholat lohor misalkan 4 rakaat, kita sedang bepergian bermakmum kepada orang yang mukim, ya laksanakan sholat seperti apa yang dilakukan oleh imam. Sebaliknya, ketika kita sedang safar menjadi seorang imam, kita melaksanakan qashar misalkan, kemudian orang yang bermakmum kepada kita adalah orang yang mukim, itu sebaliknya. Ketika kita sudah selesai sholat qashar, maka bagi makmum yang mukim itu justru harus ditambah lagi 2 rakaat sholatnya. Jadi tidak menuruti imam orang yang sedang safar. Jadi perlu tambahan dari, bukan dibalikan lagi, tapi tambahan dari 2 rakaat karena kita bermakmum kepada orang yang sedang safar. Nah, maka pertanyaannya ada orang yang safar atau kita bermakmum kepada safar, boleh tidak? Boleh, dengan syarat kita sempurnakan sholat kita sebagai orang yang mukim, bukan orang yang sedang bepergian. Nah, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suatu peristiwa kita dapat ungkap bahwa ketika Rasulullah SAW keluar Madinah menuju Mekah pada saat mau melaksanakan haji wada, kemudian ketika sampai di sebuah tempat yang disebut sekarang itu adalah Biru Ali, Biru Ali itu adalah masih di wilayah Madinah. Tetapi ketika Rasulullah SAW, kalau jarak tempat mukim Rasul di Madinah dengan Biru Ali itu atau bin Ali itu kurang lebih jaraknya itu adalah 3 sampai 4 km. Atau kalau jalan memutar itu jaraknya itu sekitar 7 km. Itu masih wilayah Madinah. Tetapi Rasulullah SAW ketika sampai di Biru Ali itu melaksanakan sholat justru kosong. Jadi orang keluar di rumah, kemudian baru sampai 4 km berhenti istirahat dan melaksanakan sholat kosong, itu boleh. Walaupun can sampai, belum sampai kepada kota yang dituju Mekah. Karena pada pokoknya yang disebut dengan safar itu adalah minal baiti ila baiti, dari rumah sampai kembali lagi ke rumah. Eta mah kawarung oke, safar. Nah nantinya ketika kita pertanyaannya, ketika kita melaksanakan sebuah ritual ibadah seperti qashar tadi, kita hanya keluar rumah, hanya ke warung, nanti kembali kepada turja'ul uruf, kembali kepada hukum kebiasaan. Layak tidak ketika kita hanya pergi ke warung melaksanakan sholat
sholat itu layan tuh. Jadi bukan yang menjawab itu orang lain, tapi jawabannya justru ada di diri kita. Kalau ada pendapat para ulama, para kiai berpendapat jaraknya harus sekian mil atau tempatnya harus jauhnya sekian kilometer, itu semua pendapat, bukan dalil yang jelas atau presisi atau yang nyata atau yang kuat. Itu hanya pendapat. Nah, pada intinya sholat kosong itu adalah minal baiti ilal baiti. Kita bisa melaksanakan sholat kosong itu ketika kita sedang safar, artinya keluar dari rumah menuju sampai kembali lagi ke rumah. Nanti akan berkembang bagaimana Ustaz nanti ketika saya misalkan pergi ke sebuah tempat yang jaraknya itu jauh dan tidak memungkinkan untuk sholat tetapi ketika kita pulang lagi masih dalam perjalanan, masih waktu lohor misalkan, itu boleh dikosong sebelum kita masuk ke rumah, karena pada prinsipnya safar itu minal baiti ilal baiti, sebelum sampai ke rumah. Misalkan saya punya rumah di sana, saya pergi sebelum saya melaksanakan tidak sempat melaksanakan sholat lohor, kembali lagi ke tempat ini. Nah, sebelum kita sampai kepada rumah, kita sholat dulu misalkan di masjid ini, itu boleh pada hakikatnya seperti itu, melaksanakan kosong. Jadi kalau mau ke bumi itu menang kosong harus begitu. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang haji wada tadi, an ya'lam min ummayyah qala sa'alu Umar bin Al-Khattabi qultu lahu qawluhu laisa 'alaikum junahun an taksuru min as-salati in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru. Yang jadi permasalahan sholat qasar pada saat zaman Rasulullah itu seolah-olah penyebabnya itu karena takut oleh orang kafir, padahal bukan itu intinya. Jadi penyebabnya itu karena ada safar saja, bukan dikarenakan ada gangguan dari orang kafir. Karena kita sedang safar maka boleh kita qasar sholat. Tetapi di dalam kalimat Al-Quran ini antaksur minasrati in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin. Secara alasan pertama memang ini, pertama safar, kedua ada sebab rasa takut oleh orang-orang kafir ketika diganggu di perjalanan itu. Tapi alasan itu bukan yang pokok. Alasan yang pokok kita safar adalah karena kita sedang. Nah, kemudian waqad aminan nasu faqala li Umar ajibta mimma ajibtu minhu fasa'altu Rasulullah SAW an dzalika faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Dari Ya'la bin Umayyah berkata, saya bertanya kepada Umar bin Khattab, kata saya, firman Allah tentang sholat qasar tadi, tidaklah engkau mengapa kamu mengqasar sholatmu jika kamu takut diganggu orang-orang kufur, padahal sungguh orang-orang merasa aman tuh. Jadi hadis kata orang-orang itu justru aman, lain karena takut diganggu oleh orang kafir. Ya, yang menjadi alasan bukan itu, tetapi karena kita alasannya sedang safar saja. Kemudian Umar berkata, engkau merasa aneh sebagaimana aku pun merasa aneh dari permasalahan itu. Maka aku bertanya kepada Rasul. Umar itu bertanya kepada Rasul, apa pertanyaannya tentang hal itu? Maka maksudnya tentang kejadian itu, tentang alasan karena tidak ada gangguan orang kafir. Sebagaimana aku pun merasa aneh darinya, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau bersabda, itu adalah sedekah dari Allah atas kamu, maka terimalah sedekahnya. Artinya kita diberikan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan safar atau sedang safar, kita boleh mengqasar salat sebagai sedekah bagi kita, maka ambillah sedekah itu. Artinya afdoliyahnya seperti itu. Bukan artinya kita tidak boleh afdoliyahnya itu. Kemudian hadis yang kedua, an Yahya bin Abi Ishaq qala sami'tu Anasan yaqulu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah
Fakana yusolli rakaataini hatta raja'na ilal Madinah. Qultu aqamtum bi Makkah syai'an? Qala aqamna biha asyran. Dari Yahya bin Ishaq berkata, saya mendengar Anas berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah. Maka beliau sholat 2 rakaat sehingga kami kembali ke Madinah. Saya bertanya, apakah kalian tinggal di Mekah sebentar? Beliau berkata, kami tinggal di sana 10 hari. Artinya Rasulullah SAW itu orang mana? Rasul orang mana? Orang Mekah, orang Madinah. Coba sekali lagi kalau orang Mekah, orang Madinah Rasulullah. Asli Mekah. Asli Mekah atau aku mah itu? Lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Artinya orang mana? Orang Madinah. Jadi Rasulullah orang Madinah, kelahiran tuh gitu. Jika ayah orang Garut, asli kelahiran Garut, mungkin dia gitu kan, sama seperti itu. Maka ketika orang Garut tadi, ketika kembali ke Garut itu bukan kembali ke tempat mukim, tapi kembali ke tanah kelahiran. Maka Rasul pun sama, ketika keluar dari Madinah menuju Mekah, bukan artinya kembali ke rumah atau ke tempat lahir. Artinya beliau itu pergi dari Madinah berkunjung ke tempat kelahiran. Artinya Rasul teh dalilna naon make Rasul urang Madinah tah dalilna teh Rasul salat tadi kosong bukan gitu. Nah, itu dalilna teh Rasul orang Madinah teh dalilna nyata Rasul ngajalankeun salat di kosor tah eta dalilna Rasul orang Madinah. Memang kelahiran Mekah Rasul gitu. Tapi mungkin di Madinah. Maka ketika melaksanakan ibadah haji, sholatnya di kosor. Melaksanakan umroh juga sholatnya di kosor. Tuh, dalil sebagai dalil bahwa Rasulullah itu adalah aslinya memang kelahiran Mekah, tapi mungkin di Madinah. Maka ketika kembali ke Mekah, sholatnya di kosor. Gitu. Jadi dalil Rasulullah Madinah. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan dengan permasalahan waktu dan ruang tadi, jadi sekali lagi ibadah itu tidak bisa seenaknya kita. Ibadah itu bukan baik menurut kita atau baik menurut umum, tetapi justru ibadah benar dan salah ukurannya. Standarnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maca surat Qul dina riungan anu maot alus teu. Maca Quran aya nu maot ya, aya riungan. Terus maca Quran Qul alus teu maca Quran. Alus maca Quran udah digoreng gitu kan. Di mana-mana kan bener gitu masalah saya lama. Jadi masalah ibadah itu bukan alus yang benar. Bukan halus yang goreng, tapi benar atau salah, itu ibadah. Makanya sekali lagi entok soknya nyawana lamun can apal ilmuna matana dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang memang kalian itu tidak tahu ilmunya. Jadi beramal itu harus tahu ilmunya. Jangan beramal tidak tahu ilmunya. Karena sakucapang sacaplek, segala dijambret, segala didudut. Nah itu karena kita beramal tidak tahu ilmunya. Sebaliknya ketika kita berilmu, laksanakan amal. Jangan punya ilmu tidak beramal, sama-sama jeleknya ketika orang yang beramal tapi tidak punya ilmu. Sebaliknya punya ilmu tidak beramal, sama-sama sesat gitu. Begitu. Jadi sadar ibadah itu harus tahu ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka diajar dulu terus-terusan supaya orang nambah ilmu, terus
terus diamalkan, apa ilmu terus diamalkan, harus seperti itu. Lain ngaji itu diamalkan, ngaji itu ilmu itu diamalkan, gitu. Jadi matanya di hadis yang lain mah, ketika permasalahan itu sudah kita sudah kita kuasai, kemudian kita tidak memanfaatkan apa yang kita kuasai, justru itu akan menjadi bumerang bagi kita. Justru itu akan menjadi sebuah pengembalian kepada kita menjalankan sebuah perkara tidak dengan di tempatnya. Seperti ketika manusia ketika diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan putus apanya? Putus jiwa dan raga atau putus nawana? Idza matabnu adama in qata'a anhu amaluhu, bukan in qata'a anhu hayatuhu, tapi in qata'a anhu amaluhu. Anu putus teh amalna, bukan putus hirupna. Nah tadi karena manusia itu awal itu hidup, berakhir itu adalah hidup, bukan berakhir dengan mati. Kalau binatang berawal hidup, berakhir dengan mati, tidak akan bertanggung jawab apa-apa. Tapi kalau manusia hidup itu akan diakhiri dengan hidup lagi, gitu. Nah, kematian itu hanya sementara. Apa kalimatnya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan lami atau sakit. Jika jelema anu rek balanja buah-buahan merasakan atau ngasaan hiji atau sakilo. Mun anu ngasaan sakilo, harus setuju mun kitu mah mun ngasaan sakilo mah pasti ngasaan mah hiji gitu kan. Hiji atau sakotong lah gitu. Seperti itu. Nah, itulah merasakan itu hanya sebentar saja. Maka manusia itu adalah akhir hidupnya bukan berakhir dengan kematian, berakhirnya dengan kehidupan kembali untuk mempertanggungjawabkan kehidupan selama di alam dunia. Maka yang menjadi pokok tadi bahwa manusia yang menjadi pokoknya di manusia itu bukan jasad tapi ruhaniyah. Tapi kalau binatang yang menjadi pokoknya adalah jasadnya, tetapi yang menjadi pokoknya jasadnya yang menjadi penunjang adalah jasmaniahnya. Itu gitu. Nah, makanya bagi manusia ketika ada orang yang justru mengedepankan jasadnya, sama halnya dengan binatang. Tidak pernah memperhatikan ruhaniahnya, tidak pernah memperhatikan tentang kebutuhan rohaniahnya, tapi dia justru mementingkan jasadiahnya saja, sama halnya dengan binatang. Maka sekali lagi ibadah itu tidak seenak kita, tidak semau kita, tapi ibadah itu harus berdasarkan dalil yang jelas dan contoh dari Rasulullah SAW. Maka yang terakhir ini saya ungkapkan hadis dari Aisyah bahwa an Aisyah qalat furidatis sholatu rakaataini fi safari wal hadori fa ukirat sholatas safari wa zida fi sholatil hadori. Dari Siti Aisyah berkata bahwa sholat pertama kali diwajibkan adalah 2 rakaat, seperti saya tadi sebutkan, 2 rakaat dalam safar dan di tempat sendiri. Kemudian ditetapkan sebagai sholat dalam safar dan ditambah dalam sholat di tempat sendiri. Artinya lamun aya anu melaksanakan sholat bersafar 2 rakaat eta aslina. Nah, itu aslinya 2 rakaat. Nah, maka kejadian ini bisa bersambung dengan riwayat tentang sholat itu sendiri. Kewajiban sholat itu sendiri diwajibkan oleh Allah SWT secara langsung kepada Rasulullah SAW melalui Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj itu berapa tahun sebelum hijrah? Berapa tahun sebelum hijrah? Nah, 1,5 tahun sebelum hijrah beliau itu diisrokan dan Mi'rajkan. Artinya kewajiban sholat teh ayat teh sanes Rasulullah SAW atau 1,5 tahun sancan hijrah ke Madinah mendapatkan kewajiban sholat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sabaraha waktu? 50
50 waktu kan gitu. Sejarah teh 50 waktu, lah 50 waktu titah nawar deui dengan teh Musa teh kurangan deui cenah teh balik deui kan gitu. Kurangan maka ku Allah penawaran tersebut dikurangi 5 jadi 45. Cek Nabi Musa balik deui masih kena berat sama anjeun lamun anjeun ngalaksanakeun salat sakitu rakaat teh. Balik deui nawar deui dikurangan 5. Sampai terus bolak-balik 5 kali bolak-balik 5 kali bolak-balik 5 kali itu pernah 8 kali balikan 50 dikurangi 5 kali jadi 8 kali 5 ya 8 kali 5 pernah 45 nah jadi tidak 50 rakaat 8 kali balikan nawar dikurangi 5 sampai 8 kali akhirnya 5 ditetapkan 5 ditetapkan. Acek Nabi Musa teh berat keneh nawar deui maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kuring geus naerah hampir teh nawa geus cekap sakieu nawar deui itu gitu. Jadi asalnya 50 rakaat tapi tidak mengurangi pahala yang 50 rakaat itu. 5 rakaat anu kurang di 5 waktu anu kurang katarima itu sama dengan 50 waktu yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Jadi itu adalah kemudahan. 2 rakaat asalnya tiap sholat itu 2 rakaat. Kemudian setelah hijrah ke Madinah maka Rasulullah SAW melalui wahyu yang ghairul matlubin yang bukan Al-Quran supaya ditambah 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum hijrah, setelah hijrah juga ditambahi 2 rakaat. Jadi lamun aya anu sholat qashar eta teh balik ka asalna 2 rakaat. Tah lamun misalkan ngalaksanakeun anu 4 rakaat itulah hadoro anu tam teh 4 rakaat setelah ditambahkan setelah hijrah dari Madinah dari Mekah ke Madinah. Nah, itulah kata Siti Aisyah pada diwajibkan saat itu adalah 2 rakaat pada safar dan ditambah 2 rakaat ketika di tempat mukim sebagai di tempat sendiri sebagai mukim dan sepatutnya tadi. Maka oleh karena itu sekali lagi hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk permasalahan ini kita tahu satu permasalahan tapi tanpa mengetahui keterangan yang lebih jelas itu barangkali samar bagi kita. Nah sekarang dijelaskan bahwa kewajiban atau segala bentuk ibadah itu ternyata memang telah diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW, termasuk sholat qashar dan jamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan karena memang waktu sudah dipatok sampai jam 9, mudah-mudahan ada guna dan manfaat dan boleh terbuka bagi alam pikiran kita supaya bahwa ternyata ilmu kita itu terlihat di dalam diri kita semakin kesini bukan semakin bertambah, tetapi justru ilmu yang kita miliki itu semakin kesini terus berkurang, artinya terus sayang ganjar terus, mudah-mudahan seperti itu. Aku lu boleh hadam wastar,